11 itu memverifikasi menggunakan perintah ping untuk memastikan hanya dapat berkomunikasi dengan PC lain yang berada dalam satu VLAN. Kemudian di topologi pembuatan dua VLAN dan juga mengkonfigurasi trunking port. Konfigurasi trunking port mana tadi? Nomor 3, kita disuruh untuk memverifikasi status FTP dari kedua switch dengan menggunakan sintaks SOW FTP status, di mana memastikan switch 1 bertindak sebagai FTP server, sedangkan switch 2 itu bertindak sebagai FTP client, dan keduanya itu berada dalam domain UT. Oke, saya sudah membuatnya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini terdapat yang semulanya itu hanya satu switch dan juga 4 PC. Nah, saya tambahkan lagi satu switch lagi, berarti ada 2 switch, dan di sini saya juga tambahkan 4 PC. Nah, ini switch pertama, ini switch kedua. Kemudian langkah selanjutnya menambahkan switch yang kedua ya, dengan beberapa PC yang terhubung dengan switch 2. Kemudian memastikan pemasangan port dan PC sesuai dengan tabel, yaitu PC 1 portnya terhubung fast Ethernet 0/1 ke switch 1. Begitu juga untuk PC 3 ya, itu terhubung di port fast Ethernet 0/2 dan di switch 2. Kemudian PC 4 itu terhubung di fast Ethernet 0/1 dan juga terhubung di switch 2. Bisa kita lihat di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini sudah saya buat ya, di switch 2 itu ada 4 PC, di mana PC 3 itu terhubung di fast Ethernet 0/1/2. Di sini /2 kan terhubung dengan switch 2. Kemudian PC 4 itu terhubung di fast Ethernet 0/1, kemudian terhubung juga di switch 2. Begitu juga PC 13 dan 14. PC 13 itu terhubung di fast Ethernet 0/6 dan PC 14 terhubung di port fast Ethernet 0/7. Ya, kemudian setelah itu perintahnya itu pasangkan alamat IP pada masing-masing PC dengan alamat sebagai berikut. Yang tadinya PC 1 itu alamat IP address-nya 192.168.2/1, maka diganti IP address-nya itu 192.168.2.1. Kemudian untuk PC 2 juga diganti 192.168.2.2. Artinya di sini bahwa PC 1, PC 2 dan juga PC 3 dan PC 4 itu berada dalam VLAN 2. Makanya IP address-nya itu network address-nya itu yaitu 192.168.12.0. Itu dimulai dari network address-nya. Kemudian untuk PC 11 sampai PC 14 itu menggunakan alamat IP address-nya atau network address-nya itu 192.168.3.0. Makanya di sini ditulis bahwa ini pasangan alamat IP pada PC, pada masing-masing PC, sehingga bisa disimpulkan bahwa PC 1 sampai PC 4 itu berada di network address 192.168.2.0/24.
Kemudian untuk PC 11 dan PC 14 berada di network address 192.168.3.0. Jadi seperti ini gambarnya. Jadi seperti ini. Maka saya diisi di sini bisa ditulis ya menggunakan flash note, kemudian diisi di sini 192.168.2.0 itu untuk VLAN 2. Begitu juga sama dengan VLAN 3. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi pada switch 1. Melanjutkan konfigurasi yang sebelumnya sudah dilakukan dengan mengganti nama switch dan membuat port GB 0/1 menjadi mode terang. Di sini saya sudah membuat ya. Jadi yang awalnya itu di sini menggunakan perintah ya. Kita eksekusi menggunakan perintah switch, kemudian enable switch configuration, kemudian switch configuration pakai hostname switch 1 ya. Ini adalah langkah yang untuk mengkonfigurasi pada switch 1 di sini. Kemudian mengkonfigurasi untuk switch 1. Nah, kemudian diakhiri dengan N. Lalu ini hasil atau output dari mengkonfigurasi switch 1. Sini sudah tertera bahwa switch 1 itu switch 1 mode terang, yaitu mode on, encapsulationnya 802.1 key, statusnya trunking. Nah, kemudian mode ininya mana tadi? Kemudian untuk switch 1 itu dengan menggunakan switch port mode terang ya, perintah switch port mode terang. Ini ya, ini adalah perintah switch 1 dengan menggunakan mode terang. Di sini sudah modenya sudah on menggunakan encapsulation 802.1 key. Setelah itu untuk mengkonfigurasi pada switch 2 juga sama. Untuk switch 2 itu menggunakan konfigurasi pada switch 2 itu ini apa namanya, perintahnya seperti ini. Nah, kita coba di switch 2 yaitu menggunakan CLI ya. Terus kita masuk ke CLI, habis itu kita eksekusi ya, eksekusi kodenya mana tadi, switch enable. Jangan lupa kita kasih mode enable, terus kita masuk ke mode configuration. Habis itu kita ganti namanya ya, hostname switch 2 namanya. Kemudian kita buat VLAN database-nya dulu. Setelah VLAN database, kemudian kita buat FTP domainnya. Yaitu dengan nama UT ya. Setelah itu exit dulu. Nah, di sini kita akan melihat FTP statusnya yang sudah kita buat dengan menggunakan show ini
perintah show FTP status, maka akan muncul seperti ini ya, FTP domainnya dengan nama UT, kemudian konfigurasi 2, kemudian di sini kita akan menambahkan ini integer gigabit 0/1 dengan menggunakan switch port mode terang. Perintah ini kemudian kita jalankan. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana switch 2 itu menggunakan mode terang. Nah, coba kita dengan eksekusi show integer terang ya, akan muncul seperti ini, port giga 0/1 dengan mode on, encapsulation-nya 802.1 key, statusnya trunking. Nah, begitu juga port selanjutnya. Kemudian setelah itu kita akan melihat VLAN yang sudah kita eksekusi, yaitu dengan menggunakan perintah show VLAN brief. Nah, di sini sudah muncul bahwa VLAN secara otomatis, dengan kita tidak perlu menulis dengan manual, tapi dengan menggunakan show VLAN brief, maka akan muncul seperti ini. Fakultas A dengan status aktif, portnya Fast Ethernet 0/1 sampai 5. Di sini kan sudah port 1 sampai 5 ya. Nah, sudah tertera port 1 sampai 5 di sini. Nah, di sini juga fakultas B yaitu dengan status aktif di port Fast Ethernet 6 sampai 10. Kemudian ini perintahnya ya, perintah untuk mengkonfigurasi di VLAN 2 yaitu 1 sampai 5. Kemudian perintah untuk mengkonfigurasi switch di VLAN 3 yaitu switch 2 di VLAN 3 yaitu menggunakan port 6 sampai 10. Jadi akan muncul data seperti ini. Ini hasil dari mengkonfigurasi ports di switch 2. Ketika kita ingin melihat output dari FTP status, bisa kita gunakan eksekusi show FTP status. Jadi seperti itu. Ini FTP-nya ya, status FTP-nya ini client. Kalau switch 2 itu FTP operating mode-nya itu client ya. Domain namanya juga UT, sama seperti switch 1. Sedangkan kalau switch 1 itu FTP operating mode-nya itu namanya server. Nah, bisa kita lihat ini FTP operating mode-nya itu server. Nama domainnya juga UT sama. Kemudian ini sudah menggunakan melihat integer terang mode on, sudah terangnya udah mode on. Sini bisa dilihat statusnya aktif semua. Verifikasi status FTP dari kedua switch dengan menggunakan sintaks show FTP status ini ya. Sintaks show FTP status ini. Sintaksnya mana? Enable sintaks FTP status. Ini. Ya, di sini untuk switch 1 yaitu menggunakan FTP operating server, mode server ini. Jadi untuk langkah 12 ya, langkah 12 ini memverifikasi status FTP dari kedua switch yaitu dengan menggunakan show FTP status. Bisa kita lihat, untuk kita awali dengan mode ini enable, kemudian kita eksekusi show FTP status, maka akan muncul seperti ini dengan mode server, FTP dengan mode server, nama domainnya juga UT.
kemudian di suite 2 coba bisa kita lihat di suite 2, yaitu ini ya, suite 2. Di suite 2 itu untuk mengetahui FTP statusnya menggunakan eksekusi perintah FTP status ini ya. Bisa dilihat ini hasil dari suite 2 menggunakan sintak FTP status ya, yaitu mode client, kemudian nama domainnya itu UT ini dengan menggunakan mode client. Nah, kemudian langkah 13, hasil konfigurasi port tracking dapat diverifikasi pada suite 1 dan suite 2 menggunakan sintaks sauintrang. Mana berarti untuk suite 1 dulu. Suite 1 dengan sauintrang. Ini enable. Nah, ini di suite pertama ini hasil dari konfigurasi port tracking dapat diverifikasi pada suite 1 dan juga suite 2 menggunakan sintaks sauintrang. Ini hasil dari eksekusi sintaks sauintrang, yaitu port 310/1 dengan mode on, encapsulation-nya 802.1 key dengan status trunking. Begitu juga di suite 2 yaitu di sini menggunakan sauintrang ini ya. Di sini di suite 2 juga sama, bisa diverifikasi menggunakan sintaks sauintrang. Ini hasil dari di dalam suite 2. Setelah itu langkah 14, verifikasi dengan menggunakan sintaks sofilen pada suite 2 untuk memastikan daftar VLAN yang terdapat suite 1 itu dapat didistribusikan ke suite 2 dengan keanggotaan VLAN sesuai dengan yang dikonfirmasi pada suite 2 menggunakan sofilen. Nah, ini ketika kita sudah menggunakan mode sauintrang, maka di suite 2 kita menggunakan sofilen brief, di mana untuk memastikan bahwa daftar VLAN itu sudah terdapat di suite 1 dan juga suite 2. Nah, sudah dikonfigurasi pada suite 2. Bisa terlihat pada daftar tersebut nama VLAN di suite 2 itu sama dengan terdapat di suite 1. Ini nama VLAN ya. Nama VLAN di suite 2 itu sama saja nama VLAN di suite 1. Ini suite 2. Kemudian kita kembali ke suite 1. Nama VLAN-nya itu sama. Bisa dilihat. Nah, ini artinya hal ini dapat didistribusikan oleh protokol FTP dengan melalui jalur trunking ya ke setiap semua suite dengan domain FTP yang sama. Domain FTP yang sama dari FTP server dan juga ke FTP client itu sama. Nama domainnya adalah domain UT. Artinya ya ketika untuk bisa mengkonfigurasi antara suite 1 dan suite 2 dalam jalur trunking database VLAN itu menggunakan domain yang sama, menggunakan nama FTP yang sama, FTP dengan domain UT. Kemudian ada dua FTP yang digunakan, yaitu FTP server dan juga FTP client.
Jadi seperti itu. Ini contoh, ini hasil dari mengeksekusi beberapa perintah ya, di suite 1 juga dan suite 2 juga. Kemudian ini adalah jawaban nomor berapa? Nah, ini adalah jawaban nomor ini ya, nomor 3. Tadi menggunakan sintaks FTP server sudah. Kemudian nomor 4 yaitu memastikan daftar VLAN yang terdapat di suite 1 dapat didistribusikan ke suite 2 dengan keanggotaan VLAN sesuai dengan yang dikonfigurasi pada suite 2. Ini sudah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu memverifikasi koneksi antara PC menggunakan perintah ping. Oke, kita kembali ke ini ya. Untuk kita bisa memverifikasi koneksi antara PC menggunakan perintah ping, itu dapat terbentuk antara PC yang berada dalam satu VLAN. Nah, sedangkan yang berada dalam satu VLAN yang sama itu dari VLAN 2 itu ada PC 1 sampai PC 4. Sedangkan dalam VLAN 3 itu ada PC 11 sampai 14. Nah, yang pertama, PC 1 dapat berkomunikasi dengan PC 2, PC 3 dan PC 4. Artinya PC 1 itu dapat berkomunikasi dalam VLAN yang sama, yaitu di VLAN 2. Kita menggunakan ini ya. Pertama desktop, kemudian command prof, kemudian di sini kita tulis IP address-nya PC kita lihat di PC 1. Di PC 1 dapat berkomunikasi dengan PC 2, PC 3 dan PC 4. Ini alamat IP address-nya PC 2. Kita tulis ping, kemudian kita tulis alamatnya, kita enter, maka akan terhubung, mendapat 4 panggilan. Nah, akan terhubung di PC 2. Di PC 2. Kemudian untuk PC 1 terhubung dengan PC 3. Nah, ini kita tulis alamat, kita tulis ping, perintah ping, kemudian alamat address-nya yaitu PC 3 192.168.2.3. akan muncul hasil seperti ini, bahwa PC 1 itu terkoneksi atau terhubung dengan PC 3, akan memanggil seperti ini. Kemudian untuk PC 4 yaitu dengan alamat IP address 192.168.2.4. Nah, artinya akan muncul seperti ini. Artinya bahwa PC 1 itu terkoneksi atau terhubung dengan PC 4. Bisa dilihat. Ini sampai sini PC 1, sampai sini. Ini PC 1 dapat terhubung dengan PC 2, PC 3 dan PC 4. Artinya PC 1 ini terhubung dengan PC yang ada di VLAN 2. VLAN yang sama, VLAN 2. Kemudian PC 11 hanya dapat berkomunikasi dengan PC 12, 13 dan 14. Begitu juga sama dengan PC 11. Kita lihat di PC 11. Kita lihat di desktop, kemudian command prof. Ini oke. Bisa dilihat PC 11 kita menggunakan perintah ping, yaitu dengan menuliskan alamat IP address PC 12. Di sini hasilnya bahwa PC 11 itu terkoneksi atau terhubung dengan PC 12. Kemudian dilanjut PC 11 apakah terhubung dengan PC 13? Sama.
PC 13 kita tulis perintah ping, kemudian kita tulis alamat IP address-nya alamat IP address-nya PC 13 seperti ini. Sama akan muncul panggilan seperti ini, artinya ya berhasil, PC 11 berhasil terkoneksi dengan PC 13. Selanjutnya PC 11 dengan apakah terkoneksi dengan PC 14. Nah, kita menggunakan ping, perintah ping, kemudian kita tulis alamat IP address-nya PC 14, kemudian bisa dilihat bahwa hasilnya seperti ini. Ini berhasil menunjukkan bahwa PC 11 itu terkoneksi atau terhubung dengan PC 14. Oke, selanjutnya PC 1 tidak dapat berkomunikasi dengan PC 11, 12, 13, dan 14. PC 11 sampai 14 ini terdapat di VLAN 3, sedangkan PC 1 itu terdapat di VLAN 2. Artinya, apakah PC 1 itu bisa terhubung di VLAN 3? Tidak sama dengan nama VLAN-nya, tidak di satu VLAN, tapi berbeda nama VLAN-nya. Sedangkan PC 1 itu VLAN 2, sedangkan PC 11 sampai 14 itu VLAN 3. Apakah bisa terhubung atau terkoneksi? Bisa kita lihat di PC 1 menggunakan command prof. Oke. Di sini terdapat ya perintah atau eksekusi PC 1 dengan PC 11 sampai 14. Sudah saya coba, lumayan makan waktu ya, karena saya sudah membuatnya. Ini hasil kerja saya, benar-benar real ya. Ini PC 1 menunjukkan PC 1 apakah terhubung dengan PC 11. Kita tulis ping, kemudian alamat IP address-nya PC 11, akan muncul request timeout. Artinya PC 1 itu tidak bisa terhubung atau tidak terkoneksi dengan PC 11. Karena apa? Karena di VLAN yang berbeda. Kemudian PC 1 apakah terhubung dengan PC 12? Begitupun juga sama. PC 12 juga tidak bisa terhubung atau terkoneksi. Jadi PC 1 tidak terkoneksi dengan PC 12. Selanjutnya PC 13 juga sama, dan PC 14 juga sama. Jadi tidak bisa terhubung. Jadi PC 1 itu tidak bisa terhubung di PC 11 sampai 14. Karena apa? Karena berbeda nama VLAN-nya, karena berada di VLAN yang berbeda, bukan VLAN 2 ya, bukan VLAN yang sama. Jadi itulah hasil dari PC 1 itu tidak dapat berkomunikasi dengan PC 11 atau PC 14. Oke. Kemudian PC 11 apakah tidak dapat berkomunikasi dengan PC 2, 3, dan 4? Oke, kita coba. Ini PC 1, kemudian PC 11. Ini ya. Oke, PC di sini. Ini PC 11. Apakah bisa terhubung dengan PC 1 sampai 4? Ternyata PC 11 tidak bisa berkomunikasi atau tidak bisa terhubung dengan PC 1 sampai 4. Karena apa? Karena berbeda VLAN. PC 11 itu berada di VLAN 3 dan PC 1 itu berada di VLAN 2. Jadi ini hasil dari perintah atau eksekusi PC 11 tidak bisa terkoneksi atau terhubung dengan PC 1 sampai 4. Mungkin cukup sekian ya dari saya.
banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ini bener-bener hasil real ya, bener-bener real hasil kerja